Video ini adalah video terakhir dari volume ke-10, di mana di dalam novelnya, judul dari chapter ini adalah Epilog titik 2 level 9. Jadi jangan heran ya jika isi video ini akan sangat pendek. Bahkan mungkin tidak akan sampai 15 menit. Karena isi chapter yang terakhir ini kebetulan sangat singkat sekali. Namun meskipun begitu, perjalanan dari Krai sekarang masih belum selesai. Karena pada volume yang ke-11-nya, Krai akan kembali bertarung lawan musuh yang jauh lebih kuat dari Dewa Rubah dan juga dari Dewa Keller. Serta pada volume ke-11, Krai akan segera pergi untuk bisa bertarung melawan Negara Benteng Terbang alias melawan Code Fortress. Oleh karena itu, maka pada hari ini, mari kita selesaikan dan juga mari kita tutup pembahasan dari volume ke-10 dengan epilog cerita sebagai berikut. Sederhananya, tepat setelah pertarungan melawan Dewa Keller sekarang semuanya sudah selesai. Dan juga setelah Krai sudah pulang menuju ke dalam ibu kota negara Zebrudia. Maka pada halaman yang berikutnya, kita pun akan diperlihatkan mengenai bagaimana masa depan dari party Krai dan juga bagaimana masa depan dari para karakter lainnya. Mulai dari sudut pandang Selin, Guard, bahkan sampai dengan party Adler. Nah, supaya berurutan, maka kita bahas dari yang pertama, yaitu dari sudut pandang party Adler. Singkat cerita, walaupun sebelumnya seluruh pasukan monster dari party Adler sudah dibunuh oleh Dewa Keller, dan juga walaupun sebelumnya Adler sudah dibuat sekarat ketika memaksakan untuk bisa bertarung melawan Dewa Keller, namun kenyataannya Adler pun sekarang masih bisa selamat. Karena kebetulan mereka memiliki waktu yang sangat banyak untuk dapat menyembuhkan dirinya sendiri tepat di dalam negara Yggdra yang kebetulan kaya akan banyak sekali mana. Lalu setelah itu, Adler yang sudah menyaksikan jalannya pertarungan antara Krai melawan Dewa Keller secara langsung dengan menggunakan relik kaca ajaibnya. Maka tanpa pikir panjang, dia pun sekarang langsung berkata seperti ini kepada kita. Hah? Jadi begini ya akhirnya? Itu sungguh pertunjukan yang sangat menggemparkan. Atau itu adalah pertunjukan yang sangatlah luar biasa hebat. Dulu, saat aku berhasil mendapatkan Yuden, yang merupakan ancient monster dengan umur lebih dari 1000 tahun, maka aku pun sempat beranggapan bahwa aku ini adalah orang yang terkuat, serta aku ini adalah Raja Iblis yang terkuat. Karena faktanya, hampir tidak ada satupun orang yang mampu untuk bisa mengalahkan Yuden, entah sekuat apapun mereka. Bahkan di dalam perjalananku, aku pun bisa berkembang menjadi hebat berkat bantuan kekuatan mana dari Yuden. Tapi meskipun begitu, semua kekuatanku ini sekarang sama sekali tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan dari Krai. Nah, hal yang sama pun sekarang juga dikatakan oleh dua orang anggota setianya, yaitu Uno dan juga Queen. Mengingat di dalam dialognya, Queen pun segera menambahkan dengan cara berkata seperti ini kepada kita. Ini adalah pertama kalinya bagiku bisa melihat manusia yang dapat menggunakan kekuatan dari pasukan siluman rubah. Bahkan, orang itu pun sampai mampu untuk dapat memberikan perintahnya kepada pasukan para Dewa Rubah supaya mereka mau bertarung melawan Dewa Keller. Berdasarkan hal tersebutlah, sudah jelas kita semua bukanlah tandingan dari Krai. Ngomong-ngomong, jika sudah kalah telak begini, maka selanjutnya apa yang akan kita lakukan ke depannya? Mendengar pertanyaan itu dari Queen, Adler pun kini seketika langsung membalasnya. Mau balik jadi penjahat pun, kita sudah tidak memiliki pasukan. Mau cari pasukan pun, itu sudah tidak ada artinya sama sekali. Apalagi selama Krai masih hidup, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa berkembang menjadi jauh lebih hebat daripada dia. Jadi menurutku, daripada kita kembali menjadi seperti dulu lagi, maka bagaimana jika kita sekarang berubah menjadi orang baik saja? Serta bagaimana jika kita menggunakan kekuatan kita untuk bisa membantu orang mirip seperti apa yang dilakukan oleh Krai? Siapa tahu, jika kita merubah cara bertarung kita, maka kita pun bisa sedikit mendekati level kekuatan dari orang itu. Tapi masalahnya, orang yang cocok menjadi baik sekarang hanyalah Uno saja. Sedangkan penampilan dari kita berdua terlihat terlalu menyeramkan jika ingin bisa membantu orang. Mendengar ucapan itu dari Adler dan juga Queen, Uno pun kini seketika langsung membalasnya. Tenang saja, kalau urusan penampilan, serahkan kepadaku saja. Karena faktanya, kalian hanya perlu sedikit di makeover. Yang terpenting, jika kalian berdua sudah memutuskan untuk dapat berubah menjadi orang baik, maka aku pun sekarang ikut menjadi senang. Intinya, Adler, Queen dan juga Uno sekarang sudah memutuskan untuk bisa pensiun sebagai seorang penjahat.
Serta mereka bertiga pun sekarang sudah memutuskan untuk dapat keluar dari dunia kriminal. Dengan sebuah tujuan untuk bisa menjadi hunter yang mirip sama seperti Cry. Karena pada dasarnya, sampai akhir perjalanan ini, keraguan di hati mereka semua sekarang sudah hilang. Serta secara serentak, mereka pun kini sama-sama sepakat bahwa Cry adalah dewa. Nah, setelah melihat sedikit isi potongan cerita dari sudut pandang Party Adler, maka pada halaman yang berikutnya, scene pun kini kembali berpindah tepat menuju ke dalam sudut pandang dari Celine. Mengingat pada halaman ini, kita pun dapat melihat sama-sama mengenai bagaimana isi kepala dari Garth, yang merupakan kepala kantor utama dari organisasi para hunter yang kebetulan sekarang ada di seluruh negara Zebrudea. Di mana di dalam praktiknya, Garth pun langsung berkata seperti ini mengenai Cry. Intinya, Garth berkata kepada kita bahwa selama ini dia rela untuk dibuat repot oleh Cry. Serta dia jugalah orang yang paling memanjakan Cry jika dibandingkan dengan para anggota kerajaan yang lainnya. Karena menurut Garth, Cry adalah aset berharga bagi negara mereka. Jadi gara-gara itu, Cry pun sekarang menjadi satu-satunya hunter yang sama sekali tidak dapat dikekang dengan menggunakan aturan. Alias, Cry adalah satu-satunya hunter yang sekarang dibiarkan bergerak bebas sesuka hatinya. Karena bagi mereka, Cry memiliki caranya sendiri untuk dapat bisa menyelesaikan masalah. Serta selama ini, presentasi keberhasilan misi dari Cry pasti selalu 100%. Mengingat kenyataannya, Cry tidak akan pernah pulang sebelum dirinya berhasil menyelesaikan suatu masalah. Serta dia pun juga tidak pernah kalah jika sudah memutuskan untuk dapat bisa bertarung secara langsung. Tapi masalahnya, Cry adalah orang yang sangat pemalas. Jadi gara-gara itu, Garth pun sampai sering sekali dibuat pusing. Mengingat semua tindakan dari Cry sama sekali tidak ada yang bisa diprediksi. Contohnya, jika sedang dibutuhkan, maka dia pun akan pura-pura sibuk. Atau lebih parahnya, Cry akan memberikan tugas itu menuju kepada hunter lainnya. Dengan sebuah alasan untuk dapat memberikan ujian 1000 cobaan kepada mereka, supaya para anggota partinya bisa bertambah menjadi semakin kuat. Sialnya, semua perbuatan dari Cry itu pasti selalu berhasil. Karena setiap kali teman-teman dari Cry sudah pulang untuk dapat melakukan ujian 1000 cobaan, maka secara otomatis kekuatan dari mereka semua pasti akan selalu bertambah. Intinya, pada momen ini, Garth terus memuji kehebatan dari Cry. Karena cuma Cry sajalah aset paling berharga dari negara Zebrudea. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang berikutnya, Garth pun kembali menambahkan bahwa misi terbaru dari Cry kemarin adalah untuk dapat masuk menuju ke dalam negara Yggdra demi dapat menyelesaikan masalah mereka. Jadi, jika urusan dari Cry sekarang sudah selesai dan juga sudah berhasil, maka kemungkinan besar dia akan menjadi satu-satunya orang yang mampu menjalin hubungan dengan negara para noble spirit. Dan jika itu bisa terjadi, maka tentu saja hal tersebut akan menguntungkan bagi negara mereka. Mengingat menurut kabar yang beredar, sebagai negara yang tertutup, Yggdra memiliki peradaban yang jauh lebih maju daripada manusia. Gampangnya, Yggdra adalah Wakanda versi arwah berduka. Karena dari sudut pandang negara luar, mereka memiliki sumber daya tidak terbatas yang disebut dengan pohon mana material alias pohon Yggdra. Yaitu pohon sumber segala macam sihir dan juga pohon tempat mana pertama kali berasal. Yang artinya, siapapun yang mampu membuat Yggdra mau membuka pintu perbatasannya dan juga bekerja sama dengan negara lain, maka sudah jelas orang itu layak untuk dapat dinaikkan menjadi seorang hunter level 9. Nah, menarik ya, tepat ketika Garth sekarang sedang berkata kepada kita, maka tiba-tiba saja, tepat di hadapannya itu, muncullah sebuah lingkaran sihir besar yang bentuknya mirip seperti pada gambar itu. Lalu di saat yang bersamaan, asap yang sangat tebal dan juga cahaya yang sangat terang kini seketika langsung keluar dari dalam lingkaran sihir itu. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Garth pun sekarang langsung mencoba untuk dapat mengambil senjatanya. Serta sambil mengangkat tangannya, dia pun saat ini sudah berniat untuk bisa bertarung. Karena menurut Garth, sebagai ketua dari kelompok para hunter, dia pun sebenarnya sudah sering sekali untuk dapat diserang secara mendadak oleh kelompok dari para bandit. Namun, ketika dirinya sudah siap untuk bisa menyerang, maka dari dalam cahaya itu dan juga dari dalam asap itu, sekarang muncullah dua orang noble spirit yang menggunakan pakaian kebangsaannya. Di mana di dalam dialognya, Garth pun berkata seperti ini sambil terlihat sangat terkejut. Hah? Telinga runcing itu adalah ciri khas dari bangsa noble spirit.
mereka pun sangat cantik sekali, jauh lebih cantik daripada noble spirit yang lainnya. Dengan begini, sudah jelas mereka bukanlah noble spirit biasa. Karena kemunculan noble spirit dengan pakaian seperti mereka sangatlah luar biasa langka. Terlebih lagi, mereka bisa menggunakan kekuatan dari sihir teleportasi, yang merupakan teknik sihir paling langka di seluruh dunia. Bahkan di dalam negara Zebrudia, tidak ada satupun penyihir yang bisa menggunakan teknik sihir teleportasi, termasuk Lucia itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, aku pun menjadi semakin khawatir dan juga aku pun menjadi semakin penasaran. Kira-kira apakah yang sebenarnya sudah diinginkan oleh dua orang noble spirit ini? Sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik kini justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Selin. Di mana di dalam dialognya, Selin pun langsung berkata kepada Gar, "Aku adalah Selin Frestel, seorang anggota kerajaan atau seorang ratu dari negara Yekdra. Dan di sampingku adalah pengawal pribadiku, namanya adalah Ruin. Ngomong-ngomong, apakah kau adalah ketua dari negara manusia ini?" Melihat hal itu di depan matanya dan juga mendengar ucapan dari kata Yekdra, maka Gar pun otomatis langsung menjadi sadar. Yaitu dia ini adalah ratu dari negara Yekdra yang kebetulan sering sekali dibicarakan oleh Lapis. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka datang ke sini tiba-tiba tanpa membawa Krai? Apakah mungkin Krai sudah membuat masalah baru tepat di dalam negara mereka? Dan apakah mungkin mereka datang ke tempat ini tujuannya adalah untuk bisa melakukan komplain? Memang benar sih, Krai adalah hunter yang sangat kuat. Tapi di saat yang bersamaan, dia adalah hunter yang paling bermasalah. Jadi tidak heran juga kalau ketika dia datang ke sana, Yekdra justru malah menjadi hancur. Jika sampai hal itu terjadi, maka aku tidak akan segan-segan untuk dapat menurunkan levelnya. Walaupun jika aku lakukan itu, pasti Krai akan menjadi senang karena levelnya bisa aku turunkan. Namun, ketika Garg sedang berpikir seperti itu, dan juga ketika Garg sekarang masih terdiam membeku, maka di saat yang bersamaan, Selin pun dengan sangat lantang, akhirnya dia pun langsung berkata kepada Garg lagi, "Dengar, kami datang ke sini hanya dengan satu keperluan, yaitu kami semua sangat berhutang budi kepada Krai. Mengingat tidak peduli apapun yang kami lakukan, kami pun tidak akan pernah bisa membalasnya. Oleh karena itu, sebagai perwakilan dari negara Yekdra, maka aku akan meminta satu hal kepada pimpinan dari para hunter manusia, yaitu naikkan level dari manusia itu, atau naikkan level dari Krai menjadi level 9. Mendengar ucapan itu dari Selin, Garg pun sekarang hanya bengong. Serta dengan penuh rasa penasaran, dia pun harus berkata lagi tepat menuju kepada dirinya sendiri. Hah? Gila! Kekacauan apalagi yang telah dilakukan oleh bocah itu? Hingga ratu dari para noble spirit sampai memintaku untuk dapat bisa menaikkan Krai menjadi level 9. Wow, menarik banget ya! Nah, sampai di sini sebenarnya pembahasannya udah selesai ya. Jadi novel Nageki volume ke-10 ditutup dengan epilog cerita yang judulnya adalah level 9. Tapi meskipun begitu masih ada beberapa topik yang akan kita bahas sama-sama di akhir video kali ini, yaitu pertanyaan-pertanyaan dari para penonton. Yang pertama itu adalah pertanyaan dari Bang Effendi 151. Dia bertanya kepada kita, "Bang, ekor Mother Fox kira-kira bisa nambah lagi nggak ya? Kalau ekornya habis atau dia akan mati?" Nah, ini pertanyaan menarik ya, karena kebetulan jawabannya udah pernah disampaikan oleh Brother Fox kepada kita di volume 7 atau volume 8. Jadi intinya, ekor Mother Fox yang hilang karena kalah oleh Krai itu tidak akan pernah bisa balik. Kan Krai ngalahin Mother Fox 2 kali. Yang pertama, ekornya dikasih ke Lucia. Jadi yang punya kekuatan dewa rubah adalah Lucia. Yang kedua, ekornya ditanam di padang pasir. Jadi negara yang tadinya gersang, nama negaranya negara Trosang, negara yang gersang berubah jadi hutan. Nah, kalau ekor yang dirobek oleh Keller, itu 3 ekor semuanya bisa balik. Tapi Brother Fox bilang untuk satu ekornya itu kira-kira butuh waktu selama 100 sampai dengan 200 tahun. Jadi selama Mother Fox memiliki waktu buat mengisi mananya, 3 ekor itu nantinya bisa balik, tetap bisa balik. Kecuali 2 ekor yang udah dikasih Krai, karena kalau udah dikasih itu nggak bisa balik, kecuali dibalikin sendiri sama Krai. Nah, terus ada lagi nih yang kedua, pertanyaan dari Bang Winlight 822. Dia tanya ke kita, "Bang, konsep pembunuh dewa dapat kekuatannya ini berlaku nggak ke sesama dewa lain? Contohnya Mother Fox ngebunuh Keller, kira-kira dapat outer sense apa enggak?" Nah, ini jawabannya enggak ya. Jadi konsep pembunuh dewa dapat kekuatannya itu cuma berlaku ke sesama
tidak berlaku ke sesama dewa. Misalkan Keller bunuh Mother Fox itu nggak dapat kekuatan Mother Fox. Sebaliknya, Mother Fox bunuh Keller, dia tidak dapat Outer Sense. Nah, itulah kenapa kemarin Mother Fox nggak ngebunuh Keller, tapi dibiarkan pergi begitu aja. Karena percuma, dibunuh juga nggak dapat apa-apa. Jadi kalau di dalam cerita novelnya cuma begitu ya. Orang yang bisa dapat kekuatan dewa cuman manusia atau noble spirit. Jadi kalau dewa bunuh dewa itu nggak ngaruh, nggak dapat apa-apa. Nah, kira-kira itu aja ya pembahasan tambahan kita di akhir video ini. BTW besok nggak libur, besok ada pembahasan untuk volume 11 episode yang pertama tentang Code Fortress. Tapi karena itu video pertama, jadi kemungkinan besar nggak ada pertarungannya sama sekali, alias cuma cerita-cerita awal. Sebenarnya mau di skip, tapi kalau di skip cerita ngomong-ngomongnya nanti takutnya bingung ke depannya. Karena biasanya itu awal pembuka novel itu penting banget isi ceritanya. Dah gitu aja kira-kira. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini dan salam baku hantam.